Tuduh, Pak. Saya jawab yang pertama dulu ya, Pak. Baru yang kedua. Yang kedua baru yang pertama. Nah, tuduhan ini biasanya muncul dari prasangka, ya. Zon. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari zon. Karena sebagian besar azan atau prasangka itu mengandung dosa. Ya. Makanya Nabi itu mengatakan akdzabal hadits azan. Perkataan yang paling dusta itulah prasangka. Beliau mengatakan perkataan, padahal prasangka ini sesuatu yang masih kita sembunyikan dalam pikiran kita. Betul? Prasangka ini kan masih disimpan, belum lagi diucapkan. Tapi Nabi katakan perkataan paling dusta itulah prasangka. Wal iyadzu billah. Ya. Makanya prasangka dan lisan ini biasanya muncul dari prasangka, kemudian dia diwujudkan dengan lisan. Kita menyangka seseorang, ya. Azan ini akhirnya dilanjutkan dengan lisan yang menuduh seseorang, ya. Makanya Nabi mengatakan kerusakan lisan dengan kerusakan tangan, itu Nabi mengucapkan duluan kerusakan lisan, baru Nabi menyebutkan kerusakan tangan. Kenapa, Pak? Daya rusak lisan dengan tangan. Tangan ini terbatas, Pak. Betul? Kita mau nabok seseorang. Kira-kira yang jauh bisa saya tabok harus di sini. Harus jangkauan 1 meter. Betul? Orang yang pengen saya tabokin harus hadir di sini. Harus. Lisan daya jangkaunya melampaui jarak bahkan waktu. Lisan ini bisa menjangkau sesuatu yang sudah berlalu, yang masih hidup dia jangkau, yang sudah mati pun dia jangkau. Itu lisan. Zaman dulu orang itu kalau mau bikin isu, mereka harus bayar orang yang tugasnya dia keliling rumah ke rumah untuk menyampaikan isu, namanya dhalal. Zaman sekarang hati-hati, Pak. Menyampaikan isu yang menyebabkan prasangka itu semudah seseorang menggerakkan jempolnya. Maka prasangka ini ketika kita menuduh seseorang dengan tuduhan yang kemudian belum terbukti benar, itu berhati-hati. Ya. Makanya Nabi memperingatkan kita, ya. Kita hidup dalam satu komunitas, hubungan keluarga, muncul gesekan. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'din illa alladhina amanu wa amilus solihat. Allah katakan apa? Dan orang-orang yang berkumpul, al-khulata, satu syarikat, maka mereka ini punya satu kecenderungan mengganggu satu dengan yang lain. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi Allah katakan wa qalilum minhum, tapi jumlahnya sangat sedikit. Maksudnya yang mengganggu ini sangat sedikit, yang beriman dan beramal saleh. Lebih banyak yang kemudian akan menimbulkan friksi dan gesekan. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita tidak bisa mengharapkan kebaikan ini muncul dari luar kepada diri kita, maka kitalah yang kemudian melatih diri kita bagaimana caranya menghadapi gangguan yang muncul dari luar. Jawabannya satu, bersabar. Alhamdulillah, beliau sudah tabayyun, ya, beliau sudah membuktikan. Jika gangguan ini muncul terus, berarti tugas kita sekarang bersabar. Bersabar. Jika kita sudah melakukan kebaikan seperti yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam
didatangi seseorang, saya punya keluarga, mereka memusuhi saya, padahal saya sudah berbuat baik kepada mereka. Kata Nabi, berarti mereka seperti sedang menabur debu panas di atas kepalanya sendiri. Tugas Bapak bersabar. Para nabi itu orang-orang yang paling mendapatkan ujian di dalam hidupnya. Padahal kalau kita lihat akhlaknya para nabi, itu lembut seperti Nabi Ibrahim. Ya, Inna Ibrahim la halimun awwah. Nabi Ibrahim itu la halimun, kata Allah. Halim, sopan. Ya, orang ayahnya saja ketika di dalam Al-Quran, ayahnya bilang sama beliau, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, laulan tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan. Apakah kamu membenci Tuhan kami ya Ibrahim? Kalau kamu tidak berhenti, maka akan saya rajam engkau, kemudian tinggalkan saya untuk waktu yang lama. Tahu apa jawaban Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan mendoakan, akan meminta ampunan Allah kepadamu, wahai ayahku. Duh, dibakar, ditelanjangi Pak. Ditelanjangi, dibakar. Beliau doakan keburukan? Enggak. Padahal beliau tinggal minta Allah turunkan. Ya kan? Nabi Ibrahim diusir dari kampungnya. Beliau doakan keburukan? Enggak, Pak. Bahkan Ibnul Hatim, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi Ibrahim itu kalau diganggu, jawabannya cuma satu. Hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jadi doakan mereka. Ya. Semoga mereka ini bertaubat dari prasangka mereka. Ya. Apalagi prasangka ini sudah dalam bentuk tuduhan. Ya. Tuduhan ini berat akibatnya di akhirat. Apalagi menuduh seseorang terhadap satu perkara yang tidak dia lakukan. Ya. Apalagi seseorang sudah bersumpah atas nama Allah, maka sudah tidak boleh lagi kita intimidasi, tidak boleh lagi ditekan. Ya, bersabarlah. Kesabaran Bapak insya Allah jadi kebaikan buat mereka juga. Ya. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, isbir ala mudadil hasud. Ya. Sabarlah kepada api hasad yang kemudian sudah membakar diri seseorang. Fa innan nar ta'kulu nafsaha illam takun ma ta'kulu. Kemarahan itu bagaikan api. Api akan padam dengan sendirinya jika dia tidak menemukan apa yang dia bakar. Contoh, antum dituduh, kita sudah membuktikan kita benar, kemudian kita bersabar terhadap mereka, kemarahan mereka ini padam atau tambah besar? Padam. Kenapa? Karena apinya ini tidak menemukan apa yang dia bakar. Sama kayak misalnya kita lagi debat sama seseorang, kalau ditimpalin terus Pak, itu sama kayak kita ngasih kayu. Kemarahannya makin besar. Kita tuh kayak ngasih bensin, apinya semakin besar. Api itu padam dengan sendirinya ketika tidak menemukan apa yang dia bakar, betul? Nah, sabar Pak. Ya. Tapi kalau dikejar pakai golok, lari Pak. Ya. Jangan sabar di tempat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang pertama, kita punya rekening di bank konvensional, PNS misalnya, ya, pasti pernah atau bahkan punya. Ya. Pertanyaannya,
Itu untuk ambil bunga atau numpang lewat aja gajinya, Pak? Numpang ya. Ada yang bertahan lebih dari 1 bulan? Ada, Pak? Ada sisanya? Ini secara umum saja ya. Mungkin di Masjid Kubani sampai akhir bulan masih banyak ya. Cuman biasanya rata-rata pada ngomong, Ustaz, 1 minggu selesai. Bayar sana, bayar sini, selesai. Ana sampaikan, jika antum punya kuasa untuk memindahkan itu kepada satu lembaga yang terbebas dari riba, tafadhal. Tapi kalau nggak bisa, silahkan. Hanya untuk kemudian numpang lewat saja, boro-boro dapat riba, potongan iya, ya, seperti itu. Artinya hanya sebagai tempat untuk kemudian menjadi wadah penggajian misalnya. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar, untuk memudahkan bisnis atau transaksi, bahkan dia dapat manfaat dari penitipan hartanya di situ, ya, sehingga sedikit banyak ada manfaat yang dia ambil, maka banyak-banyak bersedekah, ya. Karena sesuatu yang kemudian bercampur di situ dan itu haram, ketika kita sedekahkan di tangan fakir miskin, statusnya jadi halal bagi mereka. Maka solusinya sedekah. Mudah-mudahan Allah memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Satu lagi. Sebelah utara. Utara. Oh, saya tuh baru dari kemarin tuh dari Jawa, Pak. Ya, keliling. Nanya jalan, memang di Jawa pakai mata angin ya. Jadi saya tanya jalan. Nanti lewat sini, tapi belok ke utara nggak boleh. Nah, bingung saya di situ kan. Pas jalan buka kompas juga akhirnya, ini utara kemana nih? Masya Allah, utara ya, Kulon ya, Kulon. Kulon Barat ya, nah, itu kan salah. Alon ya, Alor. Oh, iya. Masya Allah. Silakan Mbak. Waalaikumsalam. Oh, baik. Waalaikumsalam. Menunda zakat karena takut dia tunda, kenapa itu? Dia tunda saja ya? Baik. Ada namanya al-musawwifin. Al-musawwifin, saufa ini nanti. Nanti kalau begini baru saya berbuat ini. Nanti begini baru saya begini. Itu al-musawwifin. Al-musawwifin ini orang yang nanti. Dia tuh menunda kebaikan. Bahkan dia ini mendapatkan hukuman. Dalam zakat, ketika sudah terpenuhi syarat dan ketentuan, maka keluarkan. Karena zakat ini kita berhutang kepada dua, kepada Allah dan kepada mustahik. Ketika sudah tiba waktu bayar zakat, itu status harta yang kemudian zakat di tangan kita itu seperti kita memegang harta orang lain, Pak. Antum kalau dititipin sesuatu, harta orang,
Gimana perasaan kita? Gelisah nggak? Ini harta orang ini, cepat kembalikan. Nah, zakat yang tidak dibayarkan itu statusnya seperti itu, Pak. Ada hak orang lain di tangan kita. Kalau hak orang lain berarti itu bukan milik kita lagi. Ketika dia kemudian misalnya dia tunda, dia terus berhutang kepada dua, berhutang kepada Allah dan berhutang kepada mustahik. Sekarang dia bertaubat kepada Allah. Hak Allah sudah gugur. Bagaimana dengan hak fakir miskin? Tetap terhutang. Makanya seseorang yang bertaubat dalam pembayaran zakat, dia perkirakan yang tidak dia bayar, bayar. Karena jatuhnya sudah jadi hutang kepada fakir miskin. Itu karena dia nggak bayar-bayar zakat, akhirnya dia jatuh miskin itu. Ya. Orang tuh bayar zakat nggak akan miskin, Pak. Nabi sudah mengatakan itu. Mana kasad? Tidak akan berkurang hartamu dengan sedekah, dengan zakat. Bal yazdad, bal yazdad. Tapi dia naik, dan dia naik. Tuh. Kita tuh pernah hitung zakat seseorang. Zakatnya mencapai 1,3 miliar. Tuh. Tapi apa yang didapatkan terus bertambah. Insya Allah. Ini kalau Abdurrahman bin Auf, untung bulan ini 1 peti emas, semuanya disedekahkan. Ya, semuanya disedekahkan. Besok untungnya 2 peti emas. Tapi sedekah mereka bukan niatnya 1 peti emas biar untung 2, enggak. Itu memang untungnya datang sendiri. Ya. Harapannya balasannya dari Allah. Ya. Cuman maha pemurahnya Allah, pahala dikasih, dunia didatangkan. Ya. Bukan terjebak dalam pemahaman saya sedekah 10.000 nanti dapat ganti 100.000, bukan. Ya. Niatnya karena Allah, ya Allah kasih ganti yang lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikut masih tentang taubat dari